yang nganggur, dibagi Vietnam sama Thailand. Nah, surplusnya itu cuma 2 juta ton. Kalau mereka pakai lebih banyak buat dalam negeri, kita akan kesulitan loh. Yang ketiga, Yang ketiga, harus dipahami akibat krisis corona ini terjadi geopolitical shift, strategic geopolitical shift. Tadinya Cina itu pabrik dunia, semua multinasional punya pabrik di Cina. Mereka belajar setelah ini bahaya ternyata. Nggak boleh lagi kita sepenuhnya di Cina, kita harus keluar dari Cina secepat mungkin. Pemerintah Jepang, Perdana Menteri Abe, kasih insentif buat perusahaan Jepang buat keluar dari Cina. Tapi kemana mereka pergi? Ternyata mereka hanya mau pergi ke Vietnam, mereka hanya mau pergi ke India dan ke Meksiko. Indonesia nggak masuk. Padahal Pak Jokowi 6 tahun terakhir selalu bilang, come to Indonesia, invest to Indonesia. Nggak ada hasilnya, mohon maaf Pak Jokowi. Ya, karena you don't wrong the right strategy. Mak, kenapa mau masuk ke ekonomi yang 5%? India 7%, lain-lain 7%. Mereka ke sana dulu. Jadi pompa dulu ekonomi di dalam negeri ke 7%, otomatis nanti asing masuk kok. Dibalik logikanya. Nah, kita, para analis mengatakan, 3 negara ini akan jadi economic superpower dalam 10 tahun yang akan datang. Yaitu Vietnam, yaitu India, yaitu Meksiko. Menurut saya kalau kita canggih, kita cerdas, Indonesia bisa the 4th economic superpower dalam 10 tahun yang akan datang. Untuk itu kita jangan lagi jadi antek Cina. Ya, konstitusi kita jelas-jelas bebas aktif. Indonesia nggak boleh ikut blok Barat, blok Timur. Kita harus bebas aktif. Selama ini kan takut banget sama Cina. Dia nyeludupin orang terus dan sebagainya. Jadi ini waktunya untuk menggeser politik luar negeri kita dan politik investasi kita dari sangat pro Cina jadi antek Beijing, jadi negeri kita sendiri, dan ini kesempatan untuk Indonesia jadi economic superpower.